Woi, bangun kalian DPR semua, jangan diem aja tuh. Itu kan kalau seandainya Gibran dipermasalahkan masih, saya anggap tuh orang yang sudah tidak punya etika yang benar. Yudikatif juga harus berpikir lurus, jangan abaikan yudikatif. Sekarang lagi bancaan ini, sekarang ini nggak jelas ini, ya. Marwah daripada pengadilan sudah nggak ada lagi sekarang, gara-gara peristiwa-peristiwa ini. Apa nggak malu kalian? Giring pabrik atau memancing situasi jadi tidak jelas, atau membuat kisruh, atau memancing pendapat-pendapat publik, mengikuti sayembara atau mencari sesuatu, akhirnya semuanya kisruh. Udahlah, jaga dan amankan negara Republik Indonesia ini. Pak Jenderal, ini juga kemarin masih belum selesai masalah Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi, tapi ada lagi yang merembet ke kembali mengulas tentang masalah ijazah SMA dari Gibran. Iya, Denny Indrayana sampai dia membuat sayembara nih Pak Jenderal 100 juta. Gimana nih Pak Jenderal? Iya, sayembara apa? Karapan sapi. Kalau kok bisa ngomong kayak gitu secara konstitusional, sudah terpilih oleh rakyat, kok orang bego KPU itu. Mekanisme dijalani walaupun ada mekanisme yang sempat terhambat di Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Saya kan terbuka juga gitu. Tetapi kan faktanya digandeng sama Pak Prabowo dan jadi kontestan, disahkan pemilu, kemudian dipilih oleh rakyat, berarti sah secara konstitusional. Kok tiba-tiba ada yang meragukan semuanya, nanti meragukan nanti lama-lama kalau nanya lagi Pak Gibran lagi pilek, ada sesuatu yang nggak beres di pileknya, katanya lagi macam-macam nanti. Jadi suatu hal yang udah mencari-cari masalah. Nah, sekarang muncul Denny Indrayana tuh kan, padahal ngerti hukum loh nih orang, paham hukum. Pengacara. Nah, ya paham hukum ya, kan bekas wamen kok nggak salah ini dulu nih. Tapi kok sekarang kok begitu ilmu hukumnya? Aneh bin ajaib. Kenapa kita menjatuhkan harkat martabat kita sehingga pengetahuan hukum kita rendahkan gara-gara hanya sesuatu pokok permasalahan lucu? Kalau seandainya Gibran dipermasalahkan masih, saya anggap tuh orang yang sudah tidak punya etika yang benar. Saya berani harus ngomong kayak gitu. Udahlah Denny Indrayana, tolong sadar diri lah, jaga harkat martabatmu, orang yang mengerti dan paham hukum. Jangan jatuhkan martabatmu gara-gara hanya kepentingan seperti kayak gini. Gitu kira-kira. Tapi menurut Pak Jenderal sendiri, dia sampai bikin sayembara 100 juta, itu memang sengaja mau menggiring opini publik atau seperti apa sih Pak? Ya coba media berpikir tuh, menggiring publik atau memancing situasi jadi tidak jelas, atau membuat kisruh, atau memancing pendapat-pendapat publik, mengikuti sayembara atau mencari sesuatu, akhirnya semuanya kisruh. Udahlah, jaga dan amankan negara Republik Indonesia ini. Kan sudah banyak isu-isu negara ini yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Bagi saya pribadi, saya sentuh juga tentang masalah Agustus bermasalah ini ya. Biar sekalian kita kaitkan. Saya hanya mengharapkan kepada warga negara Indonesia jangan mau terpancing. Karena kalau seandainya ikut-ikutan demo yang nggak jelas juga, itu yang rusak juga negara Indonesia. Nggak usah melihat karena ketidaksenangannya kepada Pak Prabowo, tapi mengajak-ajak untuk demo. Demo nanti kalau berskala seperti kasus 1998, yang rugi juga rakyat, yang rugi juga masyarakat, mencari makan juga susah. Untuk apa sih? Lakukan aja secara konstitusional. Lari ke DPR sana, tunjuk DPR juga bunyi, kan gitu. DPR jangan diam aja, mandah aja seperti kayak gini. Jangan mentang-mentang mitra koalisi katanya sebagai penyeimbang pemerintah, tapi apa yang dilakukan itu nggak memberikan komentar. Yang satu lagi yang sangat saya sayangkan, sampai sekarang kan semuanya menteri-menteri mingkem aja semuanya, nggak ada yang berani ngomong, diem aja. Nah, kemudian kalau Pak Prabowo nanti memberikan suatu pidato, semua tepuk tangan. Saya juga nggak jelas tepuk tangan apa nih orang nih. Walaupun salah nanti beliau tuh ngomong, tepuk tangan semua. Itu namanya asal Bapak senang gitu loh. Nah, itu bukan bagus, malah menjerumuskan gitu loh. Nah, jadi kalau seandainya Pak Prabowo sudah memilih para pembantu-pembantunya, dukung penuh lah Pak Prabowo. Ya, saya yakin Pak Prabowo mempunyai visi misi sebenarnya ingin memajukan bangsa Indonesia. Tapi kalau nggak didukung para menterinya bagaimana, kan gitu. Masa Pak Prabowo harus berjalan sendiri? Udahlah, Pak Prabowo itu sudah punya umur. Saya yakin dan percaya di sisa umurnya dia pengen sebenarnya bagaimana saya bisa berbuat untuk bangsa Indonesia. Mungkin ada bahasa-bahasa, ada kata-kata beliau yang lepas,
Ya namanya juga prajurit, kadang-kadang ya kita harus paham lah, mengerti lah. Tapi tujuannya sebenarnya bagaimana supaya bangsa ini baik. Nah, jabarkan dong turunan daripada Pak Prabowo ini. Jangan Pak Prabowo disesatkan di persimpangan jalan. Nah, tampung para menteri-menteri, jabarkan supaya bisa langsung menyentuh kepada masyarakat terbawah. Itu baru pembantu yang baik, ya. Sehingga presiden nggak perlu berpikir lagi tentang itu. Ya kasihan lah kok Prabowo disuruh berpikir semuanya. Kemana nggak berhubungan dengan Pak Prabowo, tapi tetap kita doakan beliau sebagai presiden yang dipercaya secara konstitusional. Nggak usah kutak-atik Pak Presiden itu, tapi berikan terobosan-terobosan. Berikan kesempatan Prabowo untuk berbuat, ya. Pembantu-bantunya tolong ejawantakan itu ke bawah, sehingga masyarakat terbawah bisa merasakan apa yang merupakan direktif daripada Pak Presiden. Gitu kira-kira. Nah, ini kan ngomong soal yang Pak Jenderal bilang tadi, adanya nanti mungkin info-info yang atau isu-isu yang akan ya katanya 98 jilid 2 lah gitu kan. Apakah aksi yang dilakukan sayembara yang dilakukan Denny Indrayana ini salah satu ada benang merahnya juga untuk kesini? Ya bisa jadi dong. Menumpang di kapal gelap gitu loh. Dengan isu yang sedang berkembang, dia bikin isu lagi sehingga masyarakat diajak supaya tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang ini. Termasuk kalau Gibran disentuh kan Prabowo juga tersentuh. Nah, saya hanya mengingatkan kepada kita rakyat Indonesia, ya, ayo kita berpikir kortip, berpikir lurus, jangan mau terpengaruh dengan aksi-aksi demo yang akan meresahkan ini. Saya paling membenci demo yang membuat masyarakat jadi terbakar dan sudah terbukti rusak-rusak semua. Hentikanlah demo-demo yang tidak bermartabat itu. Apakah demo harus membakar-bakar? Demo harus merusak? Mentang-mentang demo dibolehkan oleh konstitusi, tapi bukan harus membakar-membakar. Namanya juga memberikan pendapat di muka umum. Boleh sah-sah saja, tapi secara konstitusional, bukan dengan cara merusak. Ini nanti kan negara lain kan melihat, waduh, Indonesia nggak stabil, investor hilang, nilai rupiah semakin melemah. Nah, apakah mau gini? Yang susah siapa? Rakyat kecil. Itu pesan saya kepada kita warga negara Indonesia, hentikan ajakan-ajakan untuk melakukan demonstrasi, apalagi yang tidak beradab. Saya tidak menginginkan juga demonstrasi seperti 1998 terjadi, karena itu cukuplah, itu pengalaman pahit, nggak usah dilakukan lah. Lakukan aja secara konstitusional. Apabila itu memang pemerintah ini siapa datang ke DPR bunyi, supaya itu selaras dan seimbang antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sebagai cambuk ya, yudikatif juga harus berpikir lurus. Jangan abaikan yudikatif, sekarang lagi bancaan ini, sekarang ini nggak jelas ini, ya. Marwah daripada pengadilan sudah nggak ada lagi sekarang, gara-gara peristiwa-peristiwa ini. Apa nggak malu kalian? Dianggap hakim sudah nggak kredibel lagi, gara-gara apa? Gara-gara peristiwa ini, kan gitu. Legislatif juga jangan makan-makan aja kok di DPR sana, duduk-duduk manis, bunyi dong. Jangan hanya manggil, nanti tukang sepeda motor yang beratan dengan polisi, panggil ke DPR. Nah, ini masalah yang besar ini, kok diem? Supaya kelihatan kok kerja Komisi 3 tuh kan. Nanti ada masyarakat dengan tukang beca, ada yang tewas ini, panggil karena tidak mendapatkan kepastian hukum. Tapi ini skala yang sudah nasional kok diem-diem aja semuanya. Woi, bangun kalian DPR semua, jangan diem aja tuh. Itu kira-kira ya.